Assalamualaikum, saya dengan Yulianto, kembali lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Kali ini saya akan membahas aplikasi berbasis website namanya Figma. Ini adalah tampilan awal dari Figma. Kita ke website resminya ya. Nah, ini tampilan awal di Figma. Kita langsung disambut dengan halaman yang luar biasa. Masya Allah, ini adalah website berbasis cloud untuk desain. Biasanya saya pakai ini untuk kerja, baik untuk desain website maupun desain UI UX. Di sini tertulis, Figma membantu Anda mewujudkan ide-ide besar menjadi produk yang nyata. Bertukar pikiran misalnya, merancang sesuatu dan membangun bersama tim Anda. Terus yang di bawah, prompt, kode, dan desain dari ide pertama hingga produk akhir. Di sini, ini juga dibuat di Figma ya. Dorong untuk membuat kode apapun yang dapat Anda bayangkan lewat AI. Sekarang udah zamannya AI. Maksudnya sudah terintegrasi dengan AI. Di sini Figma membantu kami menggambar bintang utara untuk seluruh perusahaan. Figma membuat semua orang tetap selaras dan bersemangat. Saya ingin menjelaskan sedikit lewat Xmind terkait dengan Figma. Figma itu apa sih? Figma itu website berbasis cloud yang bisa kita akses di mana aja tentunya, asalkan ada internet. Satu frame bisa dikerjakan oleh beberapa orang. Jadi misalnya kita lagi bikin project website, di dalam satu frame saya mengerjakan frame 1, misalnya si orang B, fulan kedua, fulan ketiga mengerjakan pekerjaan yang sama pula, bisa kayak gitu. Figma adalah aplikasi desain berbasis cloud yang udah tadi saya jelasin, yang dipakai untuk membuat desain antar muka atau UI, pengalaman pengguna UX, ilustrasi berbasis vektor, hingga prototipe aplikasi. Semua nanti bakal saya praktekkan di video selanjutnya. Dia berbasis cloud, jadi bisa diakses di mana aja. Kolaborasi dengan tim, karena berbasis cloud, makanya dalam satu pekerjaan kita bisa kerjasama dengan orang lain. Close platform bisa dipakai di Windows, MacBook atau macOS, di Linux atau di mana aja. Karena memang si Figma ini, website Figma ini, diaksesnya itu di browser, misalnya kayak Google Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge. Kemudian mudah berbagi karena memang di Figma itu kan ada share link gitu ya. Jadi setiap kali pekerjaanmu sudah selesai, itu bisa di-share ke orang lain. Oke, beda. Kenapa banyak orang menggunakan Figma? Yang pertama ialah gratis untuk pemula. Bukan hanya untuk pemula aja ya, desain profesional juga lebih memilih menggunakan yang gratis karena memang yang gratis aja udah cukup buat mereka. Saya sendiri menggunakan Figma itu gratisan. Kalian bisa lihat saya progresnya itu udah lumayan banyak. Ini menggunakan gratisan. Yaitu selanjutnya adalah user friendly, lebih gampang dipelajari dibandingkan software desain lama seperti Adobe XD atau Sketch. Ya, memang saya akuin di Figma ini gampang dipelajari karena memang UI-nya mudah, tampilannya mudah, kayak nggak perlu belajar, cuman ngulik sedikit terus bisa. 3, yaitu banyak dipakai oleh tim produksi UI UX di luar sana. Kalian bisa cari
search di YouTube misalnya tentang tutorial-tutorial seperti ini banyak sekali. Saya juga sudah pakai Figma ini dari 2018 atau 2019. Setelah keluarga Adobe itu mahal sekali ya, luar biasa. Jadi saya mencari software alternatif yang murah bahkan gratis. Selanjutnya fitur prototyping yang langsung mudah gitu. Jadi hasil desain bisa diuji coba tanpa perlu coding. Nanti di video selanjutnya akan saya praktekkan atau saya jelaskan terkait yang prototype ini. Selain di awal video tadi kita bahas UI UX. Sebetulnya UI UX itu apa? UI yang berarti user interface, yaitu tampilan visual yang dipakai user ketika berinteraksi dengan aplikasi atau website. Sedangkan UX, user experience, yaitu bagaimana perasaan dan kemudahan user dalam menggunakan aplikasi atau website. Bahasa mudahnya, ketika kalian masuk ke restoran, tempat dan menunya itu adalah UI. Sedangkan rasa dari makanan tersebut ialah UX-nya. Itu bahasa simpelnya, pengertian simpelnya. UI itu apa aja? UI itu ada warna, font, icon, tombol yaitu warna, bentuk, posisi, terus layout halamannya, animasi dan ilustrasi, dan fokusnya bagaimana keadaan atau kondisi tampilannya. Mudah nggak? Gampang ditemukan nggak? Bikin orang ngerti apa enggak? Terus selanjutnya itu ada user experience. User experience fokusnya yaitu apakah alurnya mudah dipahami? Apakah user cepat menemukan tombol beli? Apakah proses checkout ribet atau sederhana? Apakah aplikasinya membuat pengguna nyaman dan nggak bingung? Terus fokusnya bagaimana rasanya saat dipakai? Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan di dalam Figma? Saya rangkum ada 4 ya karena ini tambahan. Yang pertama ada design dan prototyping. Di dalam desain dan prototyping, salah satunya vector editing. Bisa bikin desain berbasis vektor, mirip Adobe Illustrator, jadi kualitas tetap tajam. Kemudian frame dan layout grid. Bisa untuk framing ya, dan di dalamnya terdapat layout yang ada gridnya untuk mengatur struktur desain agar lebih rapi. Yang kemudian ada komponen, bisa untuk membuat komponen. Bikin elemen reusable, misalnya tombol, navigasi bar, biar konsisten di semua halaman. Terus yang kemudian adalah varian. Mengelola variasi dari satu komponen, misalnya tombol aktif, over, misalnya disable. Terus prototyping. Bisa menghubungkan antar frame sehingga desain bisa diklik seperti aplikasi nyata. Kemudian smart animate. Bikin animasi transisi halus saat berpindah antar frame. Kemudian yang nomor 2, kolaborasi real time. Karena dia basicnya cloud based, semua file otomatis tersimpan di cloud, bisa diakses dari mana aja. Kemudian multi user kolaborasi. Banyak orang bisa edit satu file secara bersamaan. Kemudian komen. Jadi di satu pekerjaan kita bisa memberikan komen atau komentar. Dan yang terakhir versi history, semua perubahan tersimpan, jadi bisa balik ke versi sebelumnya. Nomor 3, asset dan library. Theme library, kumpulan komponen, style, warna, font, effect yang bisa dipakai bersama. Kemudian di sana ada plugin dan ada widget. Kalau misalnya di Figma itu nggak bisa secara langsung, nggak bisa menghapus background, nanti ada plugin-plugin yang memudahkan kalian untuk menghilangkannya. Terus ada template, di Figma itu banyak banget template.
Kemudian cross-platform dan integrasi. Bisa diakses lewat browser, desktop, apps, Windows atau Mac, dan mobile apps, baik iOS atau Android. Integrasi dengan tools lain seperti Slack, Notion, Jira, dan lain-lain. File bisa diekspor ke PNG, JPEG, CSV, PDF, atau langsung untuk developer via Figma, Impact. Yang terakhir adalah Figma versus FigJam. Figma itu fokus untuk desain UI UX dan prototyping. Sedangkan FigJam papan kolaborasi visual kayak Miro, kayak ini nih, Xmind gitu, buat mind map. Segitu dulu untuk video pembelajaran Figma kita yang pertama. Jangan lupa di follow dan di subscribe agar kalian mendapatkan update terbaru dari video pembelajaran Figma kali ini. Untuk di video selanjutnya kita akan perbanyak praktek, tentunya membuat project-project yang biasa dipakai di luar sana, baik website maupun aplikasi.